Niki memang punya kemauan dan tekad yang keras untuk bisa terus eksis di panggung hiburan. Lihat saja bagaimana prestasi yang ditorehkan Niki di bidang tarik suara. Meski termasuk penyanyi baru, namun Niki sudah diperhitungkan dalam nominasi penyanyi solo wanita terdahsyat dalam Dahsyatnya Award 2012. Nggak kepikiran sama sekali sih untuk bisa menjadi nominasi gitu, karena aku pun juga baru untuk masuk ke dunia tarik suara kan, dan akhirnya udah bisa menjadi nominasi. Menjadi nominasi pun aku juga bersyukur. Keras kalau dituding dikeluarkan dari sekolah. Sebenarnya saya pas dari awal pelajaran kelas 3 saya memang udah menarik diri atau mengeluarkan diri sendiri dari SMA 3 ke homeschooling. Karena aku nggak mau mengecewakan sekolahku aja gitu, karena aku mempunyai nilai yang bagus pada saat kelas 1 SMA dan kelas 2 SMA di SMA 3 itu. Terus pada saat naik kelas 3 SMA, sinetron aku jadi tayang 5 jam di stasiun TV itu. Terus banyak ada acara-acara nyanyi pagi, terus nyanyi off air juga. Jadi aku takut kayak mengecewakan, tiba-tiba nilai aku di kelas 3 tuh jadi turun. Tidak benar, dan isu itu udah menyebar. Yang tahu persis itu adalah gurunya sendiri dan saya sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ya, yang tahu persis tidak ada drop out. Ini kita itu minta permisi baik-baik, bahkan kami sangat sayangkan dia pindah. Keputusan Niki untuk meninggalkan SMA Negeri 3 Jakarta membuat para guru dan teman-teman sekolah Niki kehilangan. Kelas 3 IPA ini terasa sepi tanpa kehadiran Niki. Demikian juga lapangan futsal ini. Menurut Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 3, Laodewa Budu, Niki terbilang siswi yang pintar dan selalu rajin berolahraga. Waalaikumsalam. Mari jalan-jalan. Nah, inilah tempatnya nih kita berolahraga di kala pelajaran olahraga, dan dia paling rajin berolahraga. Asal ada di sekolah tidak pernah absen. Memang mereka menyayangkan banget sih aku mengundurkan diri dari SMA 3. Memang mereka juga ngerti banget gitu. Yang belajar kan bukan mereka atau bukan orang tua aku. Yang belajar itu aku. Jadi aku yang bisa ngerasain apakah pelajaran ini masuk ke otak aku atau cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri atau cuma buat numpang tidur di sekolah, kan enggak kan. Can you feel me when I think about you? Sejatinya Niki sudah berusaha untuk tetap bisa belajar di sekolah formal. Selain jatuh bangun mencuri-curi waktu di lokasi syuting sekedar untuk mengerjakan PR, Niki bahkan sampai membeli sebuah apartemen di kawasan Jakarta Selatan agar dekat dengan sekolahnya. Selain itu, mobil mewah hadiah ulang tahunnya yang ke-17 juga dimaksudkan untuk menunjang kenyamanan Niki hingga bisa istirahat dalam perjalanan usai menyelesaikan syuting. Gedung apartemennya pas banget di belakang Universitas Syahid. Habis itu bisa, kalau dari keluar pintu belakang tuh bisa langsung ke sekolah aku gitu. Jadi sengaja beli apartemen di sini supaya deket banget sama sekolah aku. Aku harus di depan meja belajar di sekolah aku jam 6:30 pagi. Sementara kadang-kadang aku pulang jam 2 pagi. Jadi bayangin aku cuma berapa jam tidurnya. Dan apakah pelajaran yang aku pelajarin itu masuk ke dalam otak aku? Kayaknya enggak kan gitu. Jadi mendingan aku cari sekolah kayak homeschooling, aku sekolah jam 12 siang. Itu kayak aku masih banyak jam tidur aku. Dan pelajaran-pelajaran jadi aku lebih masuk gitu. Meski sudah memiliki mobil yang nyaman, apartemen yang dekat dengan sekolah, namun Niki akhirnya menyerah juga. Tuntutan untuk hadir di sekolah setiap hari dari pukul 7 pagi tentu sangat berat. Curhat sama Kak Seto gitu. Aku bilang di sekolah yang formal tuh kadang-kadang aku ngantuk gitu. Dan tapi aku pengen masuk UI, aku pengen masuk kedokteran. Terus Kak Seto bilang coba di homeschooling karena kita masuknya siang gitu. Jadi kamu bisa banyak waktu tidur, habis pulang sekolah kamu syuting lagi. Dia termasuk anak yang cerdas, sangat mudah mengerti pelajaran, kemudian daya ingatnya juga bagus, prestasinya juga relatif bagus, kemauan belajarnya juga sangat serius dan sebagainya. Di satu sisi pendidikan tetap berjalan, tapi karir selama itu juga masih bersinar dengan cemerlang, kenapa juga harus ditinggalkan.
tanpa harus dikorbankan, dua-duanya bisa berjalan seiring sejalan. Niki memang punya kemauan dan tekad yang keras untuk bisa terus eksis di panggung hiburan. Lihat saja bagaimana prestasi yang ditorehkan Niki di bidang tarik suara. Meski termasuk penyanyi baru, namun Niki sudah diperhitungkan dalam nominasi penyanyi solo wanita terdahsyat dalam Dahsyatnya Award 2012. Nggak kepikiran sama sekali sih untuk bisa menjadi nominasi gitu, karena aku pun juga baru untuk masuk ke dunia tarik suara kan, dan akhirnya udah bisa menjadi nominasi. Menjadi nominasi pun aku juga bersyukur gitu, jadi berdoa aja mudah-mudahan bisa menang. Duka cita menyelimuti hati Deswita Maharani dan keluarganya. Tadi malam, sang bunda Nyonya Kusyeti menghembuskan nafas terakhirnya setelah dirawat di rumah sakit sejak hari Selasa lalu. Nyonya Kusyeti meninggal setelah mengalami sakit pada liver, ginjal, dan pencernaannya. Deswita bersama keluarga dan para rekan artis membawa jenazah sang bunda untuk disemayamkan di rumah duka di daerah Tebet, Jakarta Selatan. Jangan miring. Memang penyakit dari lama, ini dari tahun 2002 rasanya, 2005, 2007, kemudian 2010, dan sekarang yang baru dia saat terakhir benar-benar dia nggak kuat adalah tahun ini gitu. Jadi penyakitnya berawal dari livernya. Jadi kalau penyakit liver itu memang dari awal mama aku masih kecil memang penyakitnya memang udah seperti itu gitu. Jadi awalnya adalah di saluran, biasanya orang kalau punya batu di saluran empedu atau di ginjal. Mama aku termasuk yang 1001 macam kasus, dia punya batu banyak banget di saluran liver sampai ke livernya. Dan ini sangat vital, tidak pernah bisa diambil. Dari CT scan liver itu sudah abses. Jadi sudah berbenjol, benjolannya sudah berbentuk rongga, rongganya sudah berair, dan kemudian infeksi inilah yang menyebar ke lambung. Kemudian di pankreasnya juga terjadi resis, jadi pertumbuhan tumor ganas yang sangat cepat sekali yang membuat ibu saya sangat drop, dan itu menyumbat saluran hati sampai ke usus, dan sudah mulai gagal ginjal. Terangkanlah. Yang fana telah kembali ke yang baka. Meski berat, Deswita akhirnya harus merelakan sang bunda kembali kepada sang penciptanya. Selamat jalan Nyonya Kusyeti, semoga tenang di alam keabadian. Gue pengen banget cinta gue sama Hendra bakalan terus mekar kayak sepasang bunga mawar ini. Geram, marah, dan sedih mengamuk dalam dada Donita. Karena kecerobohan Evan Sanders, Donita terpaksa harus duduk di kursi roda. Namun ini bukan kisah nyata, melainkan cerita film My Lost Love. Donita yang berperan sebagai Angel pada akhirnya terjebak dalam api asmara dengan Martin yang diperankan Evan Sanders, yang justru menjadi pria penyebab kelumpuhannya. Kamu tahu sendiri kan, Martin, aku divonis lumpuh total. Bahkan sampai sekarang aku tidak bisa merasakan apapun sama kaki aku. Tapi kamu mau sembuh kan? Tak gampang memerankan perempuan lumpuh. Donita harus mengurangi berat tubuhnya sesuai tuntutan skenario. Jadi orang lumpuh, jadi mengharuskan untuk menurunkan berat badan. Lagian kesian juga kan lawan main gue gendong-gendong kalau gue berat gitu kan. Pemirsa, pastikan Anda menjadi saksi acara penghargaan musik terbesar tahun ini, Dahsyatnya Awards 2012,
serta penampilan spesial dari Ungu, Wali, Ayu Ting Ting, Smash, Seven Icon, dan juga puluhan artis lainnya. Rabu 25 Januari 2012 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Sampai di sini kebersamaan kita, saya Hesti Purwadinata, berserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Simak terus kabar-kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Jumat pukul 14.30, tentunya hanya di RCTI Semakin Oke. Terima kasih dan sampai jumpa.